Ya, jadi ini vlog yang agak malam-malam karena aku excited sekali sebenarnya dengan berita ini. Sebetulnya berita ini sudah dari beberapa jam yang lalu dan aku udah buat video short juga terkait ini. Jadi ini terkait Boeing. Jadi Boeing dengan Starliner-nya itu sudah menerbangkan astronot ke luar angkasa. Dan ya sekali lagi sebelum kalian menganggap ini hal yang remeh, aku perlu sampaikan bahwa kalau roket atau spaceship itu sudah bisa dipercaya dan selamat dalam menerbangkan astronot, manusia hidup ke luar angkasa, itu sudah level pencapaian tertinggi. Di bawahnya itu adalah ya dia bisa ngangkut barang. Barangnya juga ada barang yang agak rentan sama barang yang ya nggak terlalu rentan. Baru di bawahnya itu ya dia kosong aja gitu, kosong, roket kosong aja, paling isinya sensor-sensor aja. Itu yang kalau masih ngetes banget, ngetes awal banget. Nah, kenapa ini menurutku momen yang mungkin bisa diikuti oleh hal yang besar? Ini adalah karena Boeing ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Boeing ini dalam hal sejarah roket dan satelit dan luar angkasa lah. Boeing ini udah pemain lama, Kalau kalian tahu roket ke bulan, Saturn V, program Apollo, bahkan lunar landernya, jadi alat yang ya membawa manusia sampai ke permukaan bulan, itu semua ada campur tangan Boeing di sana. Ada campur tangan Boeing. Lalu ya mungkin beberapa kali nih kalau nggak ngikutin banget luar angkasa itu tapi buat kalian ngikutin itu ada dua roket yang pasti kalian agak klik, yaitu roket Atlas dan juga roket Delta. Roket Delta dan juga roket Atlas. Dua roket ini mungkin nggak seterkenal roket Saturn, malah mungkin lebih terkenal di aspek militer karena dia juga ada hubungannya sama US Air Force atau angkatan udara Amerika Serikat, militer Amerika Serikat. Tapi dua rudal ini, Delta dan Atlas, Atlas dan Delta ini juga bisa dibilang tulang punggungnya NASA dulu. Tulang punggungnya NASA di tahun 90-an, 80-an, 70-an ini, dua roket ini tulang punggungnya NASA. Bahkan sampai sekarang juga kok, sampai sekarang juga. Cuma ya dia nggak terkenal mereka nggak seterkenal space shuttle aja sih gitu. Tapi ya secara angka iya, mungkin dua roket ini kalau dikumpulin kontribusinya banyak sekali. Ya mungkin dari segi kuantitas lah, tapi kualitas juga. Cuma ya sekali lagi nggak terkenal Saturn, nggak terkenal space shuttle. Tapi campur tangan Boeing tuh ada di dua keluarga roket ini, Atlas dan Delta, Delta dan Atlas. Dan kalau kita mau ngomongin hal-hal yang lebih recent, yang lebih baru, teknologi-teknologi yang dianggap orang unik, canggih, ada namanya X-37. Jadi X-37 ini semacam uh, space shuttle tapi lebih kecil dan gak ada orangnya. Jadi dia sifatnya unmanned, tanpa awak, tanpa orang, gak ada orang di dalamnya. Dan lumayan misterius juga X-37 ini. Banyak spekulasi yang bilang bahwa dia ini sebenarnya bisa dibilang satelit juga, tapi bisa dibilang space shuttle tanpa awak mini juga. Space shuttle mini tanpa awak juga. Jadi gimana ya, dia tuh kayak uh, satelit iya, space shuttle iya, tapi yang paling signifikan dari X-37 ini adalah dia bisa berubah-ubah di luar angkasa tuh sesuka hati dia aja gitu. Dengan leluasa, dia lebih fleksibel. Kalau satelit dia kan harus ngikutin ada jalur orbitnya tetap tuh kan. Nah, space shuttle ya dia bisa berpindah-pindah karena dia punya roket, tapi kan roketnya gede bang, roketnya juga lumayan masif ukurannya. Space shuttle juga ukurannya masif. Jadi X-37 ini ya campuran, dia bisa dibilang satelit iya, bisa dibilang space shuttle mini tanpa awak juga iya, dan dia bisa fleksibel di udara. Dan yang agak buat spekulasi-spekulasi itu adalah karena X-37 ini juga ada campur tangannya militer Amerika Serikat. Ya, US Air Force, angkatan udara Amerika Serikat. Jadi kayak orang mikir kenapa hal secanggih ini uh, ini ini mau ngapain sih ini di militer Amerika Serikat gitu. Jadi orang spekulasinya tuh bisa berpikir kemana-mana terkait X-37 ini karena ini teknologi yang sangat canggih dan ini juga campur tangan Boeing itu. Jadi Boeing ini tuh di masa lalu tuh di bawah era 2000-an ya, apalagi itu kontribusinya untuk terkait antariksa atau luar angkasa, manusia
banyak banget deh, banyak banget kontribusinya bagi manusia terkait aspek menjelajah atau pergi ke luar angkasa, bahkan ke bulan gitu kan. Itu banyak banget. Jadi dengan adanya Boeing Starliner ini, aku rasa ini menjadi angin segar, menjadi nafas baru, kebangkitan lagi, kebangkitan kembali dari Boeing. Dan ya mungkin kita akan lihat banyak lagi inovasi baru dari Boeing, banyak lagi hal-hal baru dari Boeing. Dan ya ini satu hal lagi lah, mungkin orang-orang mikir kayak iya kan udah ada SpaceX lebih keren, misalnya SpaceX lebih baru, lebih inovatif. Untuk sekitar beberapa tahun ini iya, jadi kita bisa bilang bahwa SpaceX itu ya alternatif atau substitusi kepada Boeing dan Lockheed Martin dan beberapa perusahaan-perusahaan kontraktor NASA dan juga Angkatan Udara Amerika Serikat. Ya memang. Tapi gini, gini. Kalau kita ngomongin Boeing itu, dia tuh kalau kita ngomong 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, Boeing tuh udah perusahaan yang gede banget gitu. Jadi mereka mungkin ada semacam birokrasi atau administratif atau birokrasi yang lumayan berat. Jadi membuat mereka gak se-fleksibel SpaceX yang bisa dibilang startup. Ya kita ngomongin 15 tahun lalu, 20 tahun lalu lah, SpaceX itu masih startup lah dibandingkan dengan Boeing yang udah gede banget. Jadi lebih fleksibel. Tapi ya aku rasa sih SpaceX selama 5 ke 10 tahun ini sudah merupakan tamparan yang keras sekali kepada Boeing. Dan hasilnya ya Boeing secara positif sekarang, meskipun katanya programnya terlambat, tapi secara positif ya mereka udah berhasil ke pencapaian tertinggi tadi, yaitu menerbangkan astronot NASA Amerika ke luar angkasa. Jadi ini juga komitmen juga sih sebenarnya, menunjukkan komitmen juga bagi komitmen dari pemerintah Amerika dan juga rakyat Amerika, bahwa mereka menurut prediksiku dalam dekade ini, dalam kurang dari 10 tahun ini, bahkan mungkin dalam kurang dari 5 tahun, ya mungkin akan mendarat lagi ke bulan. Orang Amerika, NASA, USA akan ke bulan lagi. Mungkin dalam 10 tahun ke depan, kurang dari 10 tahun ke depan, atau bahkan kurang dari dalam 5 tahun ke depan. Ya, excited sih, excited. Bagaimana dengan kalian? Excited? Excited? SpaceX versus Boeing gimana? Fanboynya Boeing, fanboynya SpaceX.